Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selo Damar Firdausi dengan NIM G002105 dari kelompok 6. Di sini saya ingin mengerjakan laporan anatomi. Oke. Ini laporan pertama. Soalnya itu saat kegiatan bermain, terus di seorang laki-laki usia 4 tahun itu tiba-tiba berhenti berlari karena sesak napas dan dengan bibir dan ujung jari tampak kebiruan. Lalu Rusdi itu kemudian berjongkok beberapa saat hingga kondisinya membaik. Ibunya itu menyampaikan bahwa sejak bayi anak sering mengalami kebiruan terutama saat menangis atau lelah dan pernah didiagnosis dengan tetralogy of Fallot. Kayak ini pertanyaannya. Kita lanjut ke penjelasan nomor 1. Nah, fetal circulation. Jadi perjalanan dimulai dari plasenta, tempat darah kaya oksigen. Tempat darah gaya oksigen diisi ulang dari sini. Darah itu mengalir melalui vena umbilicalis. Membawa oksigen dan zat gizi menuju tubuh janin. Saat mendekati hati, sebagian besar darah itu tidak masuk ke jaringan hati, tetapi mengambil jalan pintas melalui ductus venosus. Jalur ini mungkin darah langsung menuju vena cava inferior tanpa banyak terbuang ke hati. Oke, lanjut ke sampainya di vena cava inferior, darah bercampur dengan darah dari tubuh bagian bawah janin lalu masuk ke atrium dextra. Oke, dextra. Nah, di sinilah keunikan sirkulasi janin terjadi karena paru-paru itu belum berfungsi. Tubuh janin itu menghindari aliran ke paru-paru. Sebagian besar darah dari atrium dextra langsung melewati sebuah lubang khusus yang disebut foramen ovale menuju atrium sinistra. Lalu dari atrium sinistra darah itu mengalir ke ventriculus cordis sinister, lalu dipompa kuat ke aorta dan diedarkan ke seluruh tubuh janin. Dengan cara ini organ-organ penting seperti otak mendapat suplai oksigen yang cukup. Sementara itu, sebagian kecil darah dari atrium dextra tetap mengalir ke ventriculus cordis dexter dan dipompa menuju truncus pulmonalis. Namun, karena paru-paru belum aktif, sebagian besar darah ini tidak masuk ke paru-paru, melainkan dialihkan melalui ductus arteriosus langsung ke aorta descendens. Jadi dari aorta descendens, darah yang kini mulai berkurang oksigennya itu mengalir ke bagian bawah tubuh. Kemudian menuju arteri iliaca communis, lalu masuk ke arteri umbilicalis. Pembuluh ini membawa darah kembali ke plasenta. Nah, di plasenta itu darah dibersihkan kembali dengan karbon dioksida dibuang, oksigen dan nutrisi diisi ulang, dan siklus ini terus berulang selama janin berada dalam kandungan. Jadi sirkulasi janin ini seperti sistem cerdas dengan banyak jalan pintas seperti ductus venosus, foramen ovale, dan ductus arteriosus yang semuanya bertujuan menghemat energi dan memastikan oksigen sampai ke organ vital tanpa harus melewati paru-paru yang belum berfungsi. Ini lanjut. Jadi sirkulasi venal janin oksigen itu berasal dari plasenta, yang dimana darah miskin O2 itu ke plasenta itu lewat arteri umbilicalis. Kalau darah kaya O2 itu kembali ke janin lewat vena umbilicalis. Nah, alur utamanya itu vena umbilicalis itu ke ductus venosus, lanjut ke vena cava inferior dan ke atrium kanan. Nah, sebagian besar darah itu ke foramen ovale, lalu ke atrium kiri dan ke ventricle kiri, ke aorta, dan lalu ke otak dan jantung. Nah, darah dari vena cava superior ini itu ke ventricle kanan lalu ke arteri pulmonalis. Karena paru belum aktif, itu dialihkan ke aorta lewat ductus arteriosus. Jadi setelah bayi lahir itu terjadi beberapa perubahan. Foramen ovale itu jadi fossa ovalis. Kalau ductus arteriosus itu jadi ligamentum arteriosum. Kalau ductus venosus itu jadi ligamentum venosum. Kalau vena umbilicalis itu jadi ligamentum teres hepatis. Kalau distal arteri umbilicalis itu jadi ligamentum umbilicale medianum. Nah, jadi salah satunya di pertanyaan 2 itu ada paten ductus arteriosus. Nah, paten ductus arteriosus itu normalnya ductus arteriosus itu akan menutup setelah lahir. Karena itu paru mulai berfungsi, namun jika gagal itu menutup.
dan terjadilah aliran darah dari aorta ke arteri pulmonalis, yang dimana akibatnya itu paru-paru itu kelebihan aliran darah sehingga sesak napas hingga gagal jantung. Nah, di situ ada bunyi khasnya. Bunyi khasnya itu namanya continuous machinery murmur, dan gejalanya itu mudah lelah, napas cepat, dan kadang tidak naik berat badan. Lanjut ke vaskularisasi jantung. Nah, di sini aorta ascendant itu terbagi menjadi dua. Ada aorta coronaria dextra, ada aorta coronaria sinistra. Kalau coronaria dextra itu terbagi menjadi tiga. Pertama itu ada ramus nodus sisa, lalu ada ramus mariginalis dextra, lalu ada yang terakhir ramus interventricularis posterioris atau PDA. Kalau coronaria sinistra itu terbagi menjadi dua. Ada ramus intraventricularis anterior atau LAD dan ada ramus circumflexus. Nah, di tiap itu ada terbagi lagi. Kalau ramus intraventricularis anterior itu jadi rami laterales. Nah, kalau ramus circumflexus itu jadi ramus marginalis sinistra. Nah, jadi sinus coronarius itu dimuarai oleh vena cardiaca magna, vena cardiaca parva, lalu ada vena cardiaca media, lalu ada vena cardiaca posterior, lalu ada vena obliqua atria sinistra, dan terakhir ada vena posterior ventriculi sinistra. Dan sedangkan vena condis minimae atau vena-vena kecil itu bermuara langsung ke atrium dextrum melalui foramina venarum cavarum. Sekian, terima kasih untuk laporan pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selo Damar Firdausi dengan NIM G00251005 dari kelompok 6. Di sini saya ingin mengerjakan laporan kedua. Jadi saat musim hujan, Badi itu mengeluhkan hidung tersumbat yang berlangsung beberapa hari, disertai nyeri pada daerah pipi yang memberat saat menunduk. Ia juga merasakan lendir kental mengalir ke tenggorokan. Pada pemeriksaan dokter itu mencurigai adanya peradangan pada sinus maxillaris yang berkaitan dengan gangguan drainase di meatus nasi medius. Pertanyaannya sebagai berikut. Jadi ini sinus-sinusnya itu ada sinus frontalis, celluli ethmoidalis, sinus maxillaris, terus celluli ethmoidalis, terus ada sinus maxillaris, terus sinus pranasal. Nah, sinus pranasal. Jadi fungsinya itu sinus pranasal itu memiliki beberapa fungsi. Yaitu pertama itu ada mengurangi berat relatif tengkorak. Lalu kedua itu meningkatkan resonansi suara. Yang ketiga itu ada sebagai penyangga terhadap trauma wajah. Lalu keempat itu melindungi struktur yang sensitif dan fluktuasi suhu yang cepat di hidung. Nah, nomor yang kelima itu melembabkan serta menghangatkan udara inspirasi. Yang terakhir itu berperan dalam pertahanan tubuh. Lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, ini pertanyaan sebutkan bagian meatus nasi dan lubang. Nah, pertama itu ada recessus sphenoid-moidale yang dimana muara dari sinus sphenoidalis. Lalu yang kedua itu ada meatus nasi superior, itu ke muara dari cellulae ethmoidalis posterior. Nah, nomor 3 ini ada meatus nasi media, dan itu ada terdapat bangunan. Pertama itu ada bulla ethmoidalis, itu berbentuk kubah, lalu muara cellulae ethmoidalis media. Lalu ada hiatus semilunaris, itu salurannya melengkung di bawah bulla ethmoidalis. Nah, itu muara sinusnya maxillaris. Lalu yang ketiga itu ada infundibulum ethmoidale di ujung anterior hiatus semilunaris. Nah, terus sinus frontalis dan cellulae ethmoidalis itu anteriornya itu bermuara di sini sebelah melewati ductus frontonasalis. Lalu yang terakhir itu ada processus uncinatus yang dimana batas bawah hiatus semilunaris. Nah, terakhir, meatus nasi inferior itu muara dari ductus
nasolacrimalis. Itu ductus nasolacrimalis itu mengalirkan air mata dari sakus conjunctivalis oculi. Lalu ductus tersebut berawal dari ujung inferior sakus lacrimalis pada dinding anteromedial orbita. Lanjut ke nomor terakhir. Nah, ini sinusitis itu sering terjadi di sinus maxillaris karena pertama itu letak lubang drainasenya itu lebih tinggi karena lubang sinus maxillaris itu berada di bagian atas lalu melawan gravitasi. Yang kedua itu drainase bergantung pada silia, yang dimana silianya itu terganggu dan ada lendirnya menumpuk. Yang ketiga itu ada muara di meatus media, di mana area ini sempit dan mudah tersumbat, misalnya saat flu dan lain-lain. Nomor 4 itu dekat akar gigi. Nah, yang dimana infeksi gigi itu bisa menyebar ke sinus maxillaris, yang akibatnya lendir itu mudah tertahan, lalu bisa jadi tempat berkembangnya bakteri atau sinusitis. Oke, terima kasih. Sekian dari saya untuk laporan kedua ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.